Sementara Gubernur Jawa Barat melalui media sosialnya membagikan momen dirinya bersama dengan korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, dalam video tersebut KDM menjelaskan telah memberi bantuan terhadap korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dan 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Mina. Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Ya, kalau memang kejadian ini sangat disayangkan ya. Harusnya menjaga toleransi antar umat beragama dan menghargai setiap perbedaan yang ada, tapi bukannya merusak seperti ini. Benar, padahal di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada 6 agama yang diakui di sini. Artinya bahwa setiap agama itu harus saling menghargai, menjaga sikap toleransi dan bertenggang rasa dengan orang-orang yang sedang menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul, dan peran pemimpin terutama tadi Deddy Mulyadi, Kang Deddy sangat baik karena bisa langsung mencairkan suasana, menyatukan kembali mungkin gejolak yang terjadi di lapangan dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga yang mungkin menjadi korban tersebut ya. Iya. Baik, pemirsa, unjuk rasa ratusan buruh pabrik di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Para pengunjuk rasa yang merupakan buruh kena PHK, mengadang buruh yang hendak bekerja dan berusaha masuk paksa ke dalam pabrik. Anggota Aliansi Buruh dan Buruh salah satu pabrik yang di PHK ini berupaya mencegah sejumlah buruh yang hendak bekerja di pabrik Jalan Poros Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Mereka mendesak para buruh pabrik untuk turut ikut dalam aksi memprotes manajemen pabrik. Kemana lagi kami memohon kalau bukan sama Bapak? Bapak adalah pelindung kami. Tidak hanya itu, para buruh ini juga berupaya mendobrak tembok pabrik untuk masuk. Karena tidak diizinkan masuk, buruh lalu membakar ban bekas di depan pintu gerbang. Dalam aksi ini, Aliansi Buruh menolak PHK dan outsourcing yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Tersebut bisa angkat kaki di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bontomaranu, karena melakukan dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan terhadap buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta pekerja yang di PHK atau diputus kontrak tanpa ada alasan yang jelas untuk dipekerjakan kembali oleh PT Wings, baik melalui vendor yang lain maupun melalui vendor yang ada di PT Wings. Kericuhan mereda setelah manajemen pabrik bersedia berunding dengan para buruh. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, berita PHK memang sedang terjadi di mana-mana ya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena ini datanya ada lebih dari 70.000 orang di Indonesia yang terkena PHK mulai dari Januari sampai bulan Maret. Ya, mungkin ini adalah bentuk kemarahan ya, kemarahan kepada pabrik, tapi dari sisi pengusaha juga tidak bisa berbuat banyak karena pilot juga usahanya gitu. Maka itu memang kita sangat dibutuhkan berinovasi ya, Galuh ya, mencari kesempatan mungkin di tengah kesempitan saat ini, bisa mencari peluang kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan terutama dari media sosial, teknologi. Di era digital ini kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, penjualan online ataupun bisa dari hal-hal unik lainnya yang bisa membuat karya yang terbaik buat dirinya dan menambah perekonomian mereka. Benar. Dan pemirsa, 2 kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. 1 orang remaja sekarat di jalan usai terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik.
Sementara itu, dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di jalan perumahan berlanjut ke jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atas tawuran tersebut, satu orang korban tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam. Itu yang pakai motor jalan apa gimana? Nah, dari situ kena 2 orang, yang satu lari, yang satu. Arah tawuran dari mana? Oh, dua saling Ketemu di sini, Bang. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat meninggalkan rumah untuk pergi berlibur. Ya, ada sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat disatroni kawanan perampok. Inilah detik-detik saat kawanan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Duri Intan Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku mengendarai mobil berwarna hitam dan dengan santainya parkir di depan rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya pergi berlibur. Usai menggasak barang-barang berharga korban, para pelaku bergegas kabur dengan mobil yang dikendarainya. Setelah pulang berlibur, mendapati pintu rumah dan kamar berantakan, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku diketahui menggasak sebuah berangkas berisi perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian 800 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk melaksanakan olah TKP. Berangkas, ya kemudian ada perhiasan dan ada uang. Totalnya itu kira-kira berapa, Pak? Totalnya kurang lebih 800 juta. Dan saat ini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, memang perlu diperhatikan sebelum kita pergi keluar atau mungkin jarak jauh ya dalam waktu yang lama. Pastikan kunci dengan baik, pastikan semua jendela ditutup dan hal-hal yang mungkin barang-barang berharga jangan terlalu disimpan umbar-umbar, ditaruh di tempat yang lebih aman begitu. Iya, tapi namanya kalau udah dikunci, namanya disatroni perampok, pasti dibobol dong. Artinya berarti barang-barang berharga silakan dibawa aja daripada disimpan di rumah atau buat bunker lah untuk menyimpan sesuatu secara rahasia. Atau mungkin bisa juga ditaruh di investasi. Nah, ya kan? itu lebih aman, investasi digital ya. Bener, nggak taruh di di box atau di kotak. Jangan dalam bentuk fisik. Iya, bahkan bisa bertambah kan nilainya. Nah, itu dia. Pemirsa, 2 pelaku penipuan di toko emas di Sidoarjo, Jawa Timur diamuk warga. Keduanya ketahuan akan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan 2 pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari. Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, di mana-mana yang namanya emas palsu itu nggak bisa ditukar dengan emas asli, apalagi ditukar dengan emas Kevin. Nah, kan tidak ternilai harganya. Aduh, benar, tidak ternilai harganya, bukan untuk diinvestasikan ya. Betul. Tapi untuk dijaga dan jalan bersama-sama. Gitu ya. Nanti ya sore. Abis makan siang aja ya. Oke, siap. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Akibat baling-baling tersangkut jaring nelayan, kapal yang membawa 99 wisatawan mati mesin hingga terombang-ambing di perairan Pulau Seribu, Jakarta Utara. Evakuasi para wisatawan berlangsung dramatis.
Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gulkarmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Dari penumpang KM Rindu Alam dari Kali Adem menuju ke Pulau Panggang. Dan kronologinya kapal KM Rindu Alam mengalami trouble di belakang busuk Sekati. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.